Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita bahas case satu mengenai tadi penyakit menular seksual ya, yaitu uretritis gonorrhea yang diakibatkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Selanjutnya kita beralih ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini adalah mengenai fimosis, kasus fimosis. Jadi kasus ini tuh kelainan kongenital. Biasanya tuh memang udah dari bayinya, intinya dia tuh kayak tidak bisa diretraksi si perpetiumnya. Oke, kita langsung aja ya kita ke kasusnya. Nah, di overview case kedua ini diceritakan bahwa anak ya usianya 5 tahun dengan keluhan utama datang diantar oleh ibunya, dan keluhan anaknya selalu menangis ketika BAK sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Nah, dia tuh kan nangis ya, dia tuh suka nangis ketika BAK. Mungkin aja dia tuh mengeluh ketidaknyamanan nyeri, dan kemungkinan dia tuh ada gangguan pada urogenitalnya. Gitu. Selanjutnya, berarti dia tuh ada gangguan urogenital. Kemudian RPS-nya itu anak selalu menangis dan terlihat kesakitan ketika BAK sejak 3 hari yang lalu. Ini sifatnya masih akut, di mana dia tuh terlihat kesakitan, berarti perangsangan saraf sekitar organ akibat rangsang mekanis atau juga karena media inflamasi yang diakibatkan karena bisa infeksi, bisa kerusakan jaringan. Jadi dia tuh tampak sakit ya karena ada perangsangan saraf gitu ya, akibat inflamasi yang terjadi. Terus pancaran urinnya tampak mengecil. Nah, ini mungkin saya karena obstruksi. Obstruksinya itu bisa karena adanya massa ataupun ada kerusakan jaringan atau ada gangguan keluhan anatomi. Kemudian penis menggembung setiap kali BAK. Penis tampak mengecil setelah BAK. Nah, ini terjadi karena obstruksi dari orifisium uretra eksternanya, dan jadi kayak ada retensi urin gitu kan. Nah, demamnya tidak terlalu tinggi. Nah, ini juga peringatan ya. Kalau ketika ada demam berarti ada inflamasi sistem ini. Itu tuh sebagai peringatan tentang kerusakan jaringan yang terjadi, bisa karena infeksi juga atau trauma kayak gitu. Dimana demam ini muncul karena respon sistemik akibat mediator prostaglandin. Terus keluhan demamnya tidak disertai nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Artinya tidak ada gangguan dari organ cerna ya. Tidak ada gangguan dari organ cerna. Kemudian sejak bayi pasien selalu memakai popok yang diganti 3 kali sehari. Nah, berarti ini tuh higienitasnya itu kurang bagus. Artinya ketika popoknya tuh nggak diganti-ganti, otomatis bakteri itu nyaman tuh. Bakteri nyaman sehingga terjadi perkembangbiakan bakteri, koloni bakteri, dan itu menjadi salah satu predisposisi infeksi saluran kemih dan organ genital. Jadi bisa aja nih ini salah satu penyebabnya, faktor resikonya. Terus orang tua ini tidak pernah menarik kulit penis untuk membersihkannya. Ini menjadi salah satu faktor resiko juga, di mana ruang antara preputium dan si glans penis ini itu kan ada smegma. Jadi smegma ini berasal dari penumpukan minyak, sel kulit mati, keringat, terus koloni juga. Nah, jika tidak dibersihkan, maka akan terjadi koloni bakteri yang invasi ke saluran kemih. Tuh. Apalagi ini tuh preputiumnya tidak diretraksi, itu bisa menutup orifisium uretra eksterna dan urinnya tertahan kayak gitu, dan itu bisa jadi kotor kan, timbullah koloni bakteri di daerah tersebut, menjadi tempat yang nyaman untuk si bakteri berkembang biak. Kemudian dari RPD-nya, sejak 1 tahun yang lalu, penisnya itu selalu menggembung ketika BAK, namun tidak disertai dengan kesulitan BAK. Jadi ini tuh udah 1 tahun kan, tapi belum gitu ya, dia tuh belum mengalami kesulitan. Berarti sifatnya tuh masih progresif. Jadi dia tuh obstruksinya tuh bersifat progresif, dulu nggak sakit, sekarang jadi sakit kan.
Terus tidak pernah mengalami keluhan serupa sebelumnya. Riwayat lahirnya normal, dibantu bidan di RSUD dengan berat badan dan panjang badan sekian, dan diketahui ya, berarti ini tuh tidak terjadi secara rekuren ya. Tidak ada perjalanan penyakit atau komplikasi dari penyakit sebelumnya. Jadi memang saat lahir itu ya dia normal. Jadi keluhannya itu bukan karena fase kandungan. Tapi di sini tuh diketahui hidrokol kanan kiri saat lahir yang kemudian menghilang sebelum usia 2 tahun. Di mana hidrokol ini sebetulnya pada keadaan dia tuh normal ya. Jadi keadaan pada bayi itu memang karena belum sempurnanya organ, permasalahan pada celah rongga perut dengan kanalis inguinalis dan normalnya itu akan menutup pada tahun pertama kehidupan. Tapi pada pasien ini dia tuh menutup lebih lama dan memang kita curiga nih ada permasalahan pada testisnya. Kemudian lanjut ke RPK-nya, kakak laki-lakinya tuh pernah mengalami keluhan serupa, ini juga mungkin aja gitu ya genetik gitu. Anak kedua dari 2 orang bersaudara. Nah, dari hasil ini anamnesis maka diambil beberapa hipotesis gitu ya. Hipotesis yaitu ada fimosis, parafimosis, ISK, balanitis, hidrokol, cryptorchidismus. Jadi fimosis ini kayak nggak bisa diretraksi. Jadi ini tuh kayak gangguan-gangguan di genitalia eksterna. Ada fimosis, yaitu nggak bisa diretraksi. Parafimosis itu bisa diretraksi tapi terjerat. ISK, karena dia mengalami keluhan nyeri. Balanitis pun sama, dia tuh ada keluhan kayak dysuria. Terus ada hidrokol, karena memang sebelumnya pernah ada hidrokol. Terus ada cryptorchidismus. Cryptorchidismus ini kayak testisnya tuh tidak turun ke bawah. Terus mikropenis, rektraktil tendensitas itu naik turun. Ada hipospadi dan epispadi, ini kelainan kongenital gitu. Nah, untuk menentukan diagnosis tentunya harus dilakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan fisik status generalis, status gizinya, BMI-nya normal, kesegarannya kompos mentis, KU-nya tampak sakit sedang, ini cukup mengganggu kenyamanan, tekanan darahnya 90/60, kemudian nadinya 100 RR30, suhu 38. Nah, ini ada peningkatan suhu yang mana terjadi sedikit peningkatan reaksi inflamasi sistemik, tetapi tidak sampai menyebabkan shock ya. Dan ISK-nya itu, dan kemungkinan dia besar itu dia tuh mengalami ISK karena, dan mungkin aja ini bisa memperkuat ISK karena dia ada peningkatan suhu. Terus pemeriksaan telinga, tenggorokan normal, toraks juga normal. Berarti memang gangguannya itu hanya terlokalisir hanya di genital urinary gitu ya, karena sistemik itu aman. Terus di status lokalisnya regiogenitalia eksterna, ukuran penisnya normal, belum sirkumsisi, tampak edema glans penis dengan AUE di ujung glans. Nah, ini juga bisa mengeliminasi dari hipospadi sama epispadi karena kan dia itu uretranya tuh ada di atas atau di bawah gitu, nggak di ujung. Terus prepotiumnya tidak dapat ditarik. Ini menguatkan sekali pada keluhan fimosis, pada hipotesis fimosis. Jadi dia tuh tidak dapat ditarik ke belakang sehingga kulit tersebut menutupi meatus uretra eksterna. Terus tidak ada discharge dan tidak teraba hidrasi sepanjang penis dan uretra. Selanjutnya di pemeriksaan skrotum dan testis, tidak hiperemis, tidak udem, testis teraba intraskrotum, dan tensiluminasi tesnya negatif. Nah, ini bisa mengeliminasi keluhan-keluhan pada testis itu seperti rektraktil testis bisa kita eliminasi, terus cryptorchidismus bisa kita eliminasi, hidrokol juga dieliminasi karena biasanya pada hidrokol itu saat ditransiluminasi itu positif gitu. Selanjutnya pemeriksaan mikropenis selanjutnya itu pemeriksaan penunjang, laboratoriumnya HB HT-nya normal, leukositnya 14.000. Ini mungkin aja terjadi peningkatan, ini meningkat karena
Nah ini dia itu kan leukositnya itu meningkat karena adanya infeksi saluran kemih dan ada leukositosis karena infeksi bakteri mungkin saja. Terus trombositnya normal, urinalisisnya warna kuning keruh. Terus ini kuning keruh karena perkembangbiakan dari si urinnya itu ya yang tadi tersumbat kan. Jadi dia tuh jadi jadi tempat kolonisasi bakteri. pH-nya 7, berat jenisnya 1020, berarti ini aman, berarti fungsi ginjal dalam filtrasi ini itu masih baik, protein negatif, glukosa negatif, berarti tidak ada keluhan ginjal. Terus mikroskopik urinnya eritrosit 1,2 per lapang pandang, leukosit 10-15, ini leukositnya itu meningkat, silinder hialinnya positif. Nah, ini leukosit itu jadi marker inflamasi, epitel positif, bakterinya positif. Nah, silinder hialin ini terdiri dari mukoprotein atau protein times horse valve yang dikeluarkan oleh sel-sel tubulus yang sehat ya. Nah, kultur urinnya itu masih menunggu hasil. Ini tentunya untuk menentukan agen penyebab dari infeksi inflamasinya. Maka ditegakkanlah diagnosisnya itu adalah fimosis dengan ISK. Jelas ya, karena memang tadi preputium tidak dapat diretraksi, di pemeriksaan penis, kemudian sulit kencing, pancarannya mengecil, menggembung, terus ada retensi. ISK-nya itu karena tadi ada nyeri BAK, ada demam, terus secara faktor resiko dia tuh higienitasnya kurang, jadi ditegakkan diagnosis fimosis dengan ISK itu sudah sangat jelas dari pemeriksaan status lokalis juga. Nah, para fimosis itu kita eliminasi karena dia itu bisa diretraksi tapi dia tuh nggak bisa balik lagi, jadi terjerat. Jadi ada jeratan di belakang sulcus coronarius. Balanitis juga kita eliminasi karena biasanya kalau balanitis itu ada discharge gitu ya, ada kemerahan pada glands. Tapi di sini kan penisnya normal. Terus hidrokol juga kita eliminasi karena tes luminasinya tesnya negatif, jadi dia tuh hidrokol itu penumpukan cairan di sekeliling testis, tapi diamankan testisnya. Terus setelah itu cryptorchidismus, jadi dia tuh salah satu atau kedua testis ini berhubungan sama tadi riwayat lahir ya, ada hidrokol, maka kita ambil, tapi amannya normal karena di pemeriksaan fisik juga testis dan skrotumnya normal. Terus rectal testis ini dieliminasi karena dia tuh kan aman juga, testisnya aman. Terus epispadi hipospadi ya dia itu sebetulnya kelainan kongenital di mana si ureternya itu tidak sesuai dengan letak yang pas gitu ya, dia tuh kalau epispadi itu di atas, kalau hipospadi itu di bawah, dan dari pemeriksaan fisik juga udah kelihatan sebetulnya OE itu di ujung ya, otomatis hipospadi dan epispadi ini kita eliminasi gitu. Nah, setelah tadi ditegakkan diagnosisnya fimosis dengan ISK, maka tata laksananya itu adalah menggunakan salep kortikosteroid jika terdapat infeksi lokasi akut dan anomali kongenital penis. Nah, jadi salep kortikosteroid ini merupakan antiinflamasi dan imunosupresif lokal yang tujuan itu adalah menghambat produksi asam arakidonat gitu ya. Jadi tujuan itu untuk antiinflamasi aja ya, jadi biar mengobati dari si infeksi lokal akutnya. Kemudian cephalosporin atau cefexim oral, dia itu antibiotik beta lactam. Jadi ini untuk infeksi bakterinya. Jadi cara kerja dari si antibiotik ini tuh berikatan dengan penicillin binding, protein binding penicillin di dalam dinding sel bakteri yang menginhibisi tahap akhir dari sintesis dinding sel bakteri. Tadi bisa dikasih paracetamol, ini tuh obat analgetik, ini tuh untuk first line terapi nyerinya, dan juga bisa jadi sebagai antipiretik. Selanjutnya itu adalah dorsumsisi secepatnya bila terjadi parafimosis, dan sirkumsisi dilakukan apabila saluran kemihnya itu sudah membaik
setelah terapi 5-7 hari. Ya, ini sesuai dengan indikasi sirkumsisi gitu ya. Dan untuk kontraindikasinya, di mana kontraindikasinya itu kan infeksi lokal akut. Nah, ini kan masih infeksi. Jadi jangan dulu gitu, harus ditunggu dulu sampai si ISK-nya itu sudah membaik gitu. Baik, cukup sekian untuk interpretasi kasus kedua mengenai fibromialgia ISK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.